Insya Allah kami siap untuk menghadapi sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Timur besok mulai menggelar sidang perdana kasus fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi terkait tudingan ijazah palsu atas tersangka Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa. Humas PN Jaktim tekankan, awak media diperkenankan meliput secara live selain di tahap pembuktian atau pemeriksaan saksi. Sepanjang persidangan untuk pembacaan dakwaan, eksepsi atau perlawanan apabila ada sampai dengan putusan sela, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memperkenankan agar awak media melakukan peliputan secara live. Namun dalam tahap pembuktian nantinya dari Pengadilan Jakarta Timur menyatakan tidak diperkenankan live karena memang oleh undang-undang keterangan para saksi tidak saling mendengar. Sementara Dr. Tifa mengaku mendapat semangat baru hadapi sidang perdana dengan tambahan kuasa hukum dari LBH Muhammadiyah. Tifa juga menyinggung soal sidang yang tidak bersama Roy Suryo disebabkan Roy memilih menempuh pra-peradilan terlebih dahulu. Kekuatan dari tim LBHI Muhammadiyah ya, yang nanti akan bergabung bersama dengan kami semua untuk mempertarungkan ya, bertarung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan pada sidang yang insya Allah akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi. Perkara kami itu split ya, Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya, artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya, tetapi kami terus bersinergi. Senada, Roy Suryo juga membantah pisah jalan dengan sahabat seperjuangannya di kasus ijazah. Roy bilang pertemuan dengan Dr. Tifa masih intens dilakukan. Enggak, sebenarnya kami tadi berdua di Kejaksaan Negeri ya Jakarta Selatan melakukan wajib lapor. Jadi kita tetap kompak, kita tetap bersama-sama ya, hanya karena kebetulan kuasa hukum Dr. Tifa, tadi ada kuasa hukumnya juga Pak Al-Katiri di sana, tidak melakukan atau tidak mengajukan pra-peradilan, maka Dr. Tifa maju duluan sidangnya, sehingga saya di belakangnya nanti. Kapan sidang saya? Lah nanti kita tunggu proses selanjutnya dari Prapet ini. Dr. Tifa yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai dokter ahli epidemiologi sebelumnya pernah memberi keterangan di sidang citizen lawsuit soal ijazah Jokowi di PN Surakarta. Dalam kesaksiannya, Dr. Tifa membandingkan foto ijazah Jokowi yang dikeluarkan KPU, Bareskrim, hingga yang diposting Dian Sandi. Foto ijazah Jokowi itu kemudian ia uji dengan perbandingan foto Jokowi saat menjadi presiden. Hasilnya ada perbedaan 86,6%. Perbedaan usia 20 tahun dengan foto yang ada di ijazah. Dengan asumsi bahwa nama Joko Widodo yang memiliki ijazah ini ya lulus di tahun 1985, berarti kisaran usianya antara 24 sampai 25 tahun. Maka saya harus mencari foto yang kurang lebih mendekati. Ternyata hasilnya dari ratusan foto yang diklaim sebagai foto dari Pak Joko Widodo mantan presiden, sulit sekali mendapatkan foto yang kurang lebih usianya sama. Dari kubu Jokowi, relawan kembali tegaskan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI itu akan diperlihatkan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti. Selain itu, saksi-saksi yang menguatkan juga akan dihadirkan jaksa. Bahwa kemudian ada pembuktian bahwa ijazah tersebut akan diperlihatkan langsung oleh jaksa penuntut umum, ya tentu, karena itu adalah bagian daripada ranah pembuktian terkait ijazah asli yang dituduh palsu oleh para terdakwa. Untuk membuktikan itu tentunya dibarengi dengan saksi-saksi yang ada, saksi-saksi yang memperkuat baik itu dari UGM, kemudian teman-teman sekolah Bapak Ibu Jokowi yang akan mengungkapkan di dalam fakta persidangan. Babak baru drama tudingan ijazah palsu Jokowi akan menjadi momentum untuk mengakhiri isu yang sudah bergulir bertahun-tahun. Fakta persidangan akan mengungkap siapa berkata benar. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, meski tak bersama rekannya Roy Suryo jalani sidang perdana, Dr. Tifa mengaku siap menghadapi persidangan kasus ijazah. Akankah dokter ahli epidemiologi ini mampu membuktikan ucapannya jika ijazah Jokowi palsu? Kita bahas bersama konten kreator yang juga simpatisan Roy Suryo CS, Michael Sinaga, dan juga ketum militan Gibran Nusantara Andi Aswan yang sudah hadir di studio. Bang Andi, besok sidang perdana dengan terdakwa Dr. Tifa. Ini kalau melihat sidangnya ini nanti ijazah Pak Jokowi akan ditampilkan juga di sini? Ya, tentu saja karena itu adalah objek utama yang mereka katakanlah dicari-cari kesalahannya untuk itu ya. Tentu kalau diminta oleh hakim ya itu pasti akan diperlihatkan dan Pak Jokowi sendiri akan memperlihatkan itu. Beliau akan hadir dalam persidangan itu nanti ya ketika beliau mendapatkan undangan diminta hakim untuk hadir. Oke. Jelas untuk itu. Dan Pak Jokowi juga sudah siap ketika nanti ijazahnya akan diperlihatkan di muka sidang. Iya, ya. Jelas itu kan dikatakan berulang kali dimanapun ya, beliau ditanyakan oleh awak media, wartawan dan sebagainya. Di depan kami pun juga mengatakan, saya akan perlihatkan ijazah, seluruh ijazah saya. SD, SMP, SMA maupun S1-nya. Itu jelas untuk itu. Jadi jangan ada lagi penggorengan-penggorengan bahwa beliau tidak akan datang. Karena apa? Kalau beliau tidak akan datang karena ini adalah prosesnya pidana, itu bisa gugur buat mereka. Dan itulah yang mereka glorifikasikan selama ini dan membuat masyarakat itu bertanya-tanya tentang itu. Jangan diragukan lagi, beliau akan hadir untuk itu. Baik, sudah pasti Pak Jokowi hadir. Bang Michael, gimana? Anda selalu bersama-sama dengan Dr. Tifa. Anda juga tadi menyebut sudah menyiapkan bukti-bukti. Sebenarnya apa sih yang menjadi fokus Dr. Tifa untuk nanti dihadirkan di sidang untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Ya, kita bukan ingin membuktikan ijazah Jokowi palsu sebenarnya. Saya ingin membuktikan ijazah Jokowi asli, tapi sejauh ini masih gagal. Gagal dalam artian? Gagal dalam arti begini, siapapun narasumber yang saya tanyai saat saya mencari data, menginvestigasi data tersebut, selalu mengatakan, saya bukan dosen pembimbing, saya bukan dosen akademik, saya di sini tidak pernah ada KKN UGM. Waktu di desa KKN-nya, dan lain-lain. Nah, kalau Dr. Tifa, dia akan berbicara tentang bentuk gigi, bentuk hidung, bentuk jarak antara mata, jarak antara kuping, dan lain-lain. Artinya pembandingnya apa nanti? Ini kan berarti dalam foto di ijazah yang beredar itu ya? Sekarang begini, saya tanya Mbak. Kalau katakanlah nama saya Michael Sinaga, saya cari sekarang ijazah bernama Michael Sinaga, bisa nggak? Bisa, banyak sekali. Bahkan di marga saya sendiri Sinaga banyak orang namanya Michael. Sulitkah mencari orang bernama Joko Widodo? Kenapa kok fotonya itu jauh sekali perbedaannya yang tua nanti dengan yang muda? Pembandingnya apa? Ya muka dia sendiri. Coba kita hadirkan seorang ahli yang memang independen, yang menentukan bisa nggak orang yang seperti ini waktu muda wajahnya, tuanya seperti ini. Gitu. Gimana? Foto dalam ijazah yang memang sudah beredar di media sosial ini juga sudah banyak yang meragukan menurut dari Dr. Tifa. Itu kan versinya mereka ya. Kita sudah melakukan namanya digital forensik pun. Ya waktu Rismon masih di pihak mereka, ya kemudian mereka Rismon bangkit dari tidur lamanya itu dan dia merasa bahwa dia telah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Dia menemukan betul bahwa di situ ada yang namanya emboss ya, di situ ada yang namanya watermark dan juga ada lintasan itu. Ya, even yang namanya security index yang Gasat Adam itu pun ada. Karena hal itulah yang tidak bisa untuk dikatakan yang akan dibuat di pasar pramuka oleh yang diglorifikasikan oleh pihak Michael itu dan teman-temannya untuk itu. Kembali lagi kalau kita bicara yang namanya foto waktu muda, foto waktu tua, jelas sangat berbeda. Dia berkumis atau tidak berkumis. Karena kalau SMA... Tapi kalau struktur wajah, seharusnya bisa dibedakan. Saya sudah mencoba dengan namanya retina face dan arc face. Itu kelihatan semua. Itu jelas untuk itu. Dan kita juga meminta, bukan kita meminta, tapi mereka meminta namanya lab for independent. Dipenuhi semua oleh Polda Metro Jaya. Tapi itu hasil itu dari mana? Dari hasil Anda atau dari forensik? Yang mana? Soal foto retina dan lain-lain itu. Forensik ya dari Rismon sendiri dilakukan, dari saya lakukan, Rismon itu akan jelas hadir sama. Sebagai saksi mahkota artinya? Akan hadir sebagai saksi karena dia sudah menandatangani sebagai
kesanggupan untuk hadir. Oke, bagaimana Oke. ketika Bang Rismon nanti hadir? Ya. Apalagi Bang Rismon tadinya kan ada di pihak Dr. Tifa. Ya, juga. omongannya Rismon ini makin lama makin sulit dipercaya ya. Tadi malam dia berjanji akan hadir di suatu acara, ternyata nggak hadir. Kalau itu sih, sekarang saya bisa jelaskan kalau itu. Udah, nanti Saya aja bisa Bang, jelaskan. giliran saya Bang. Itu tidak dia akan hadir, tidak karena ada misunderstanding di situ dan juga tidak sesuai apa yang diminta oleh Rismon. Lalu sekarang Saya banyak paham itu. kebohongan yang dia ciptakan sendiri. Apa misalnya? Seperti katanya orang-orang yang hadir mendukung Pak Roy Suryo itu katanya dibayar 50.000, 100.000. Itu kan kebohongan. Untung emak-emak itu baik semua, tidak ada yang mau melaporkan dia ke polisi, ya kan? Kalau pembeli buku dulu yang dibohongi sudah lapor polisi. Tapi dari pihak Dr. Tifa sendiri siap ketika Rismon nanti dihadirkan. Tapi sebagai kembali saksi lagi mahkota. Mbak, kita kembali lagi. Kita di sini tidak mengatakan ijazah itu sebuah kertas. Sekarang begini, saya tanya, yang dipakai Pak Jokowi untuk mencalonkan diri ke KPU, wali kota, gubernur, presiden, itu kertas itu bukan? Bukan. Tapi fotokopi yang sudah dilegalisir diberikan ke KPU. Saya dapatkan juga salinannya dari PDI Perjuangan Tapi kalau beberapa waktu legalisir lalu. itu kan resmi sebenarnya. Iya, betul. Ya, sekarang begini, saya tanya. Nah, ini saya nggak mau buka sebenarnya. Ini rahasia yang akan saya buka di persidangan nanti. Bagaimana sih sebenarnya proses melegalisir sesuatu dokumen ke kampus? Luar biasa. Siapa yang boleh melegalisir? Bagaimana proses legalisirnya? Siapa yang berhak menandatangani legalisir itu? Dan menurut undang-undang Sisdiknas dan undang-undang lain-lainnya, banyak tuh undang-undang yang nanti saya buka di persidangan, cara melegalisir itu ada. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh saya sembarangan ambil kertas, saya tanda tangani, ini legalisir. Jadi Tidak gampang bisa. aja sih menurut saya. Tidak bisa. Apakah dia ini adalah otorisasi dari UGM? Oh bukan. Apakah Itu- dia lulusan UGM? Itu universal. Ya, itu bukan bicara universal untuk itu. universal. Karena seolah-olah ini saudara Michael Sinaga ini adalah orang yang mengerti betul Jelas. tentang proses apa yang ada di UGM. Nonsens bicara itu. Kan kita Tapi mengetahui bahwasanya ya kalau kita memfotokopi harus membawa yang namanya ijazah asli untuk dilegalisir. Oke. Itu ditunjukkan kepada otorisasi dari fakultas yang kita maju untuk meminta yang namanya Tapi kenapa legalisir. kenapa saat itu harus legalisir ketika ijazah aslinya ada? Loh, harus ditunjukkan. Kita melegalisir itu mana ijazah aslinya. Akan ditanya seperti itu. Ini Pak ijazah aslinya. Oh iya, cap tanda tangan oleh dekan. Oke. Ya, itu seperti itu. Tapi UGM Itu akan hadir. simpelnya. Tapi UGM itu adalah saksi ya Dari pihak- kunci ya karena begini, simpel saja karena yang mengisu ijazah itu adalah Universitas Gadjah Mada dan mereka mengatakan itu asli. Sekarang kok bisa mereka mengatakan itu adalah palsu? Kok bisa mereka mengatakan bahwa ini buatan Pasar Pramuka? It doesn't make sense untuk Oke, itu. it doesn't Oke. make sense. Oke. Gimana Bang Michael? Ova Emilia, rektor UGM, sudah 2 kali membuat video klarifikasi. Tidak ada satu biji pun kata asli di kedua video itu. Saya pernah memberikan, UGM pernah memberikan ijazah kepada seseorang bernama Joko Widodo. Tahun 1985. Setelah kami serahkan, kami nggak tahu ijazah itu diapain sama dia. Ya jelas. Dipegang kemana dan seterusnya. Itu pernyataannya. Jelas. Jadi saya mengkoreksi Bang Andi yang mengatakan asli. Aslinya itu dari mana? Karena nggak mungkin UGM bisa mengatakan ijazah yang pernah saya berikan masih ada aslinya. Bisa saja hilang, bisa saja apa. Atau bisa saja dipakai orang lain. Jadi maksudnya bagaimana Itu loh. nih untuk Anda untuk pernyataan Anda ini apa yang nanti sekiranya Anda bisa memperkuat bahwa memang ijazah itu palsu? Loh, saya bukan... Anda akan berhadapan dengan UGM loh Iya, yang mengeluarkan betul, ijazah. betul. Dan saya tantang sekarang UGM, ayo kita buka peraturan yang harusnya dia lakukan UGM untuk melegalisir sebuah ijazah dan menghasilkan, ini gak main-main loh, ini presiden loh. Masa ijazah seorang calon presiden melegalisirnya main-main? Oke, Ya kan? gimana Bang Andi? Kalau Sekarang gampang saja ya, Sin. Percaya konten kreator atau percaya sama institusi yang mengeluarkan ijazah. Ya kan? Itu yang paling penting kita ketahui bersama. Ya. Oke, kalau apapun melegalisirnya yang pakai telah tanggal dilakukan, gimana, ini proses ya, ini nggak gampang. Oke. Ya, dari wali kota sampai presiden itu teruji semua. Ya, semua itu tidak ada yang namanya secuil pun itu bahwa itu palsu, bahwa itu tidak sah. Tidak ada untuk itu. Oke. Dan semuanya diterima. Dan itu bukan hal yang mudah untuk melakukan itu. Berarti Ya. Anda ingin memastikan bahwa tidak ada yang salah dari ijazah legalisir. Tidak ada yang salah dalam legalisir itu. Ya. Kalau ijazah
asli kita, kemudian kita ingin melamar pekerjaan atau ada sesuatu hal yang lain, Langsung poin. pastikan kita langsung ke UGM, Ya. ke fakultas. Ya. Pak, ini jasa asli saya mau melamar pekerjaan, minta Tolong legalisir. dilegalisir. Oke. Itu saja satu poin legalisir aja, apa? itu penting untuk kita. Poin legalisir apa yang Legalisirnya menurut Anda? ini saya sudah dapat dari 5 KPU, 5 kali pencalonan. Oke. 5-5-nya tidak ada tanggal. Padahal Pak Joko Widodo sendiri dan PDIP Saya bisa jawab. yang merupakan partai pengusungnya tahu mereka pernah memberikan ijazah yang ada tanggal legalisirnya. Kok yang UGM tidak pernah ada tanggal legalisirnya? Kenapa, Bang Andi? Nah, itu Ya, tunggu. saya jawab ya. Jadi Gimana? Sebentar, diselesaikan dulu. Ya, itu satu. Tidak mungkin dia tidak melegalisir tidak pakai tanggal. Padahal dia tahu bisa pakai tanggal. Yang kedua, harus ada prosedur yang tidak pernah saya ungkap di mana-mana. Silakan Bang Andi kalau bisa kontak UGM, kontak saja. Apa Mereka punya buku panduan untuk cara-cara melegalisir di tahun 1985. Dan kalau itu tidak dipenuhi, jelas, saya tidak bilang palsu ya. Oke. Kalau palsu itu kertasnya. Artinya, benarkah Joko Widodo yang menjadi presiden itu melalui seluruh tahapan pendidikan untuk mendapat gelar sarjana kehutanan di Oke. tahun 1985? Itu Gimana, saya Bang Andi? tidak yakin. Gimana, Bang Andi? ya itu suatu hal yang lumrah. Ya, kalau ada legalisir itu tidak ada tanggal. Tanggal. Karena Lumrah. apa? Begini, ya kalau mereka tinggalnya katakanlah ya di Papua, dia harus datang lagi ke Jogja untuk minta namanya legalisir. Biasanya Tapi kan ketika melegalisir harusnya legalisir bisa di- biasanya begini. Dia cap, Oke. ya, itu bisa nggak satu legalisir, bisa sampai 5 legalisir. Dan banyak bukan hanya fakultas kehutanan, banyak contoh-contohnya. Tapi kan Saya juga dapat juga kalau- banyak kalau contoh-contohnya. berkas itu- Roy Suryo tidak ada tanggalnya, Tanggal. ijazahnya. Iya. Tidak ada tanggalnya ijazahnya. Itu satu yang lumrah. Buat Dipakai untuk kemana itu ini. Bang? Hah? Ijazahnya Roy Suryo itu dipakai kemana? Ya saya nggak tahu pakai di mana. Ya, Yang penting intinya adalah Nah. ijazah itu tidak ada tidak ada tanggal, tapi authorized signature-nya itu ada. Ya, Tapi- artinya ya itu suatu hal yang biasa. Tapi yang dijadi pertanyaan Bang Michael di sini adalah ketika ijazah itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Ya. Emang ada masalah apa? Nah, sebagai pejabat negara. Kalau KPU sudah menerima, karena otorisasinya adalah KPU. Kalau Oke. KPU tidak menerima, ya itu tidak mungkin. Oke, baik. Intinya gitu, kalau KPU menerima ya selesai itu. Baik, besok Intinya itu sidang aja. perdana Dr. Tifa, Anda akan Ya. ikut hadir? Insya Allah saya hadir. Anda? Kalau saya pasti nggak pakai insya Allah. Saya pasti hadir, saya akan membela Dr. Tifa dengan semua data yang saya miliki. Yang saya buka ke publik itu paling baru 20%. Pertanyaan saya, apakah dia jadi saksi nantinya? Kan begitu. Itu terserah Dr. Tifa. Jangan Iya kita kan ngatur- kalau kita jangan jadi kita saksi ngatur-ngatur. boleh gitu loh. Jangan kita Ya, ngatur-ngatur jadi Dr. mengatakan, Tifa. ayo kita tantang Saya UGM. tidak Kalau seperti- bukan, saya tidak sebagai saksi seperti nggak Bang perlu Andi. itu konten kreator ya begitu. Saya tidak Mencari seperti Bang Andi konten yang suka saja. ngatur-ngatur bicara jaksa. itu. Oke. Tolong Tidak ada tahan, bicara tolong itu ditahan, ya. segala macam. Artinya begitulah. Oke. Tipe-tipe Baik, konten kita kreator. nantikan. Saya Besok. minta Dr. Tifa Ya. mintalah sebanyak-banyaknya data apa yang Anda perlukan dari saya, karena saya akan berikan dari masuk sampai lulusnya. Oke, kita nantikan Joko besok. Widodo yang misterius ini. Oke, kita nantikan besok. Besok tapi masih ada hanya dakwaan ya? Ya. Pembacaan dakwaan. Baik, terima kasih Bang Michael, terima kasih Bang Andi sudah berbagi perspektif di Kompas.